Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala Didoakanlah oleh Nabi Ilyas dan dirasa kepada Allah. Setelah didoakan, turunlah hujan. Kembali hidup normal. Kembali hidup normal, kembali kaya raya. Nah, begitu mereka sudah kaya raya, mereka kembali lagi ke habitat awalnya, kembali mengingkari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslim muslimat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sangat banyak nikmat Allah yang diberikan Allah kepada kita yang kita tidak sanggup menghitungnya. Bahkan terkadang dalam musibah pun ada hikmah di balik itu apabila kita tidak mengeluh dan berpasrah diri kepada Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan banyak bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Kaum muslimin muslimat yang saya muliakan, Nabi itu berasal dari kata naba, dalam bahasa Arab pemberitahuan yang tidak mungkin salah. Jadi Nabi memberitahukan sesuatu itu tidak mungkin dia berdusta. Nah, Nabi Ilyas alaihissalam ini adalah Nabi yang diutus Allah kepada Bani Israel, dan dia diangkat menjadi Nabi di umur ke-35 tahun untuk membimbing Bani Israel kembali lagi ke jalan Allah. Karena setelah Nabi Harun alaihissalam, keturunan keempatnya adalah Nabi Ilyas. Jadi cukup lama rentang waktu, empat generasi, dan ini membuat Bani Israel kembali lagi menyembah berhala. Kalau kita lihat di dalam surat As-Saffat ayat 123 sampai 132, di situ dikatakan Allah, dan sesungguhnya Ilyas termasuk salah seorang dari rasul-rasul. Nah, jadi kata Allah, Nabi Ilyas ini adalah salah seorang dari rasul-rasul. Ia berkata kepada kaumnya, jadi ini dakwah dari Nabi Ilyas, mengapa kamu tidak bertakwa? Jadi Nabi ini mengajak kepada kaumnya untuk mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Kenapa kalian tidak takut kepada Allah? Pantaskah kamu menyembah Baal? Nah, berhala yang disembah setelah dulu kan anak sapi disembahnya. Nah, sekarang Baal ini berhala perempuan yang dianggap memiliki kelebihan, bisa untuk menentukan nasib orang-orang di bumi ini. Nah, daerah Baal ini, Ba'laba, itu di Lebanon sekarang masih ada, kota kuno itu masih ada sampai sekarang, dan turun-temurun jadi tempat penyembahan. Nah, akhirnya orang Romawi terakhir itu juga menyembah dewa-dewa di sana, dianggap di sana juga berkuasa dewa-dewa. Jadi turun-temurun penyembahan berhala itu. Dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta, kata Nabi Ilyas alaihissalam, Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu terdahulu. Maka mereka, maksudnya Bani Israel ini, mendustakan dakwah Ilyas, Nabi Ilyas. Maka kata Allah, karena itu mereka akan diseret ke neraka, orang Bani Israelnya, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, yang bertobat kepada Allah. Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang datang kemudian, supaya kita mengingat bagaimana konsistennya Nabi Ilyas ini dalam mendakwahkan tauhid kepada kaumnya.
yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Nah, udah tahu kita dari surah As-Saffat ini bahwa Nabi Ilyas itu adalah seorang nabi dan seorang rasul. Nah, Ba'laba, nama dewanya Ba'al. Kalau orang Quraisy dulu menyembah Ya'uq, Nasor, Yakut, Nasor. Kenapa orang suka kembali untuk menyembah berhala ini? Nah, inilah kecenderungan manusia itu terhadap benda. Jadi kalau nampak nyata, sudah itu unik, kemudian ada orang yang mencoba mengamalkannya dapat keberuntungan, padahal itu tipu daya iblis. Nah, akhirnya orang berlomba-lomba untuk menyembah berhala juga. Sampai mereka menantang kepada Nabi Ilyas, gini aja lah Ilyas, datangkan aja lah bencana bagi kami, sampaikanlah kepada Tuhan yang kau sembah itu, datangkanlah bencana bagi kami. Nah, Nabi Ilyas bukan ditolak saja, terjadi seperti waktu Rasulullah berdakwah di Taif, dilempari batu. Nabi Ilyas dilempari batu, tapi dia tetap kekeh, cuman dia tidak mau bergaul akhirnya dengan Bani Israel, dia lebih cenderung tinggal di hutan. Jadi walaupun ditolak, Nabi Ilyas tetap berdakwah kepada mereka, tinggalnya di hutan. Nah, selama di hutan itulah Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ilyas. Burung gagak selalu mengantarkan makanan untuknya, karena masyarakatnya tidak lagi mau memberikan dia makan. Jadi setiap Nabi Ilyas nampak berdakwah dilempar pakai batu. Luar biasa konsistennya Nabi Ilyas ini di dalam mendakwahkan tauhid ini. Padahal kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di awal-awal surah Al-Baqarah aja kita sudah tahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Hai manusia, ya kan kita manusia ini, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan dan orang-orang yang sebelum kamu, juga Allah yang menciptakan, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Ini surah Al-Baqarah ayat 21-22. Allah memerintahkan kita, sembahlah Allah, jangan sembah yang lain. Nah, ini bukan untuk masyarakat Bani Israel saja sebetulnya. Masyarakat Islam sebagian pun pada masa sekarang, tanpa mereka sadari, kadang mereka juga terlalu berlebih-lebihan. Kita coba lihat, ada orang yang berlebih-lebihan menganggap Rasulullah SAW. Kita memuliakan Rasulullah harus, kita bersolawat kepada Rasulullah harus. Tanda terima kasih kita untuk memuliakan Rasulullah, kita bersolawat kepadanya, mengingat perjuangannya, bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah, bertambah cinta kita kepada Allah. Tapi sebagian orang Muslim sekarang ini mengagungkan Rasulullah itu sampai mengangkatnya pada derajat sejajar dengan Allah. Seperti dianggap Rasulullah itu bisa mencipta, mengurus makhluk, mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Nah, itu yang bahayanya sekarang, orang terlalu berlebih-lebihan terhadap Rasulullah SAW. Kita lihat nih, ada orang yang menganggap Rasulullah itu bisa mengabulkan doa, keinginan, permohonan mereka. Nah, jadi kalau berdoa itu minta supaya Rasulullah mengabulkan doanya. Ini sesuatu kesalahan besar kalau menganggap Rasulullah bisa mengabulkan doa. Apa kata Rasulullah SAW? Tuturuni kama atrotin nasara bana Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasulih. Janganlah kalian berlebih-lebihan memuji dan menyanjung diriku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Isa ibnu Maryam.
sesungguhnya aku adalah hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Rasulullah sendiri sudah nyampaikan ke kita, jangan sampai berlebih-lebihan memuji aku, sampai menganggap aku bisa mengabulkan doa, mencipta, mengurus rezeki. Ini sebagian terjadi pada masyarakat muslim kita sekarang. Coba lihat kalau orang umrah itu sampai berusaha betul, makanya dijaga makam Rasulullah itu. Waduh, kalau tidak entahlah tahap apa yang dilakukan sebagian orang muslim ini yang aneh-aneh, melambaikan tangan apa semua. Ini jangan sampai terjadi lagi. Kita bersolawat kepada Rasulullah, bentuk kita mengagungkan Rasulullah dalam tanda kutip, mengingat perjuangan beliau, berterima kasih. Makanya Allah menganjurkan kita untuk bersolawat kepada Rasulullah. Coba kita lihat nih, ini Rasulullah sendiri sudah mengatakan jangan aku terlalu dipuji sampai orang memuji seperti Isa ibnu Maryam, sampai dianggap seperti Tuhan, menciptakan, mengurus makhluk. Nah, itu yang tidak boleh. Kalaulah Rasulullah bisa mendatangkan manfaat atau menolak bahaya tanpa izin Allah, tentu Rasulullah tidak membiarkan pamannya Abu Thalib mati dalam keadaan syirik kepada Allah. Sudah dibujuk, dinasehati, didakwahi, namun akhirnya Abu Thalib meninggal dengan menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian nih, kita lihat waktu perang Uhud itu Nabi SAW terluka bagian kepala dan gigi taringnya. Artinya beliau juga tidak punya ilmu kebal. Beliau juga seperti manusia biasa diperlakukan oleh Allah. Berperang, kepala luka, gigi luka. Kemudian beliau mengusap darahnya. Kemudian berkata, kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum wa kasharu rubaiyatuhu. Bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai nabi mereka, melukai gigi taringnya, sedangkan dia mengajak mereka kepada jalan Allah. Nah, lihat tuh. Ini sampai ada yang zikir-zikir dapat ilmu kebal, solawat-solawat dapat ilmu kebal. Ini udah, Rasulullah sendiri terluka kok waktu perang Uhud. Apabila Rasulullah mampu mendatangkan maslahat dan menolak bahaya, di zaman Rasulullah juga terjadi kekeringan. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Seorang sahabat menghadap Rasulullah ketika beliau sedang berkhutbah. Apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah, halakatil mawashi wan qata'atis subulu fad'allahu yu'ghithuna. Wahai Rasulullah, harta telah binasa, jalan-jalan rusak, putus, berdoalah kepada Allah untuk menurunkan hujan. Jadi Rasulullah diminta berdoa kepada Allah. Kata Rasulullah, farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi faqala Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma asqina. Rasulullah SAW pun mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, ya Allah berilah kami hujan, ya Allah berilah kami hujan, ya Allah berilah kami hujan. Nah, itu ya, Rasulullah sendiri berdoa kepada Allah. Jangan sampai kita mengagungkan Rasulullah keluar dari ketauhidan kita sampai meletakkan Rasulullah untuk kita sembah. Jadi bukan Bani Israel saja yang sifatnya seperti ini. Umat Islam sekarang pun ada yang bersifat seperti ini. Contohnya di masa sekarang ini yang paling banyak, orang Islam ini sholat rajin, puasa rajin, rukun Islam dijalanin, tapi mereka masih menganggap bahwa para wali, orang-orang soleh bisa mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Itu udah syirik. Perhatikanlah kondisi makam para wali dan orang-orang soleh di Indonesia ini. Banyak di antara peziarah itu yang meminta berkah kepada kubur para wali, berkeliling di sekitarnya, bernazar untuknya, menjadikan mereka sebagai perantara kepada Allah. Ini nggak boleh. Minta sama orang hidup aja kita udah susah, apalagi minta sama orang mati. Dia aja sulit di dalam itu untuk mempertanggungjawabkan. Kita kan tidak tahu. Makanya kita ziarah kubur itu seharusnya kita yang mendoakan. Kita tahu bagaimana perjuangannya mengajar. Kita berterima kasih, kita berdoa kepada Allah, minta ampunkan dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, diberikanlah beliau-beliau itu surga di sisi Allah.
bukan kita pula yang minta dikubur itu. Nah, jadi penyembahan berhala itu bukan orang Israel saja, bukan orang agama apapun saja, agama Islam pun ada, sampai penuh-penuh makam para wali, orang-orang soleh itu, sampai minta berkah ke sana. Ini syirik ini. Kita seharusnya mendoakan. Nah, kalau saya juga pernah ziarah makam orang soleh di daerah Tembilahan, naik boot dari Tembilahan itu sekitar 20 menit. Sampai sana saya katakan kepada rombongan, kita berdoa kepada Allah agar beliau diampuni dosanya, dilapangkan kuburnya. Berdoalah di sana. Terus saya minta cerita dari orang yang menjaga makam itu, bagaimana perjuangan beliau, kan jadi nasihat bagi diri kita. Bukan malah nyusahin orang aja udah susah, dia di dalam kubur itu ditanyain amal-amalnya dan belum tentu selesai dalam waktu sebentar pertanyaan itu. Nah, kita malah di atas sibuk pula meminta tidak tentu arah aja. Ingat saya, tapi ini cerita. Ada seorang raja kaya raya. Dia katakan kepada istri dan anak-anaknya, aku mempunyai harta simpanan yang banyak, tidak akan kurang untuk kalian. Kalau aku meninggal, ada yang mau menemani aku 1 malam aja, akan kuberikan sebagai harta simpananku kepadanya. Tidak ada, istri tak mau, anak tak mau. Akhirnya disayembarakan. Adalah tukang kayu miskin, disupport lah oleh istrinya. Udahlah bang, abang aja lah, daripada abang motong-motong kayu ini berapa tahun tidak akan dapat duit sedikit pun dari ujung duit yang dijanjikan raja itu pun tidak dapat. Akhirnya karena didesak-desak istri, makanya itulah dibalik seorang suami yang sukses itu ada istri yang mendorongnya. Nah, tapi ya kalau dorongnya baik, kalau enggak itu yang kasihan gitu ya dia. Maulah dia, ikutlah dia daftar. Waktu raja meninggal, dibikinlah ruangan yang agak besar. Jadi dia di situ juga dipegangnya lah kapak jelek dia tuh. Begitu 7 langkah orang sudah meninggalkan makam, datang malaikat Mungkar dan Nakir. Kata malaikat Mungkar dan Nakir, kalau ini udah jelas mati nanti aja lah nanyanya. Yang itu dulu yang hidup tuh rupa justru mengarah ke dia. Ditanyalah, apa yang di tanganmu itu kapak, dari mana kau dapat? Dari sini. Kayu berapa yang kau ambil? Sekian. Besi mana yang kau pakai? Rupa banyak detail pertanyaannya, detail. Sampai berkeringat dia ketakutan. Begitu pagi orang udah nunggu di atas. Waduh, dapat kaya dia cuma semalam aja. Begitu dia naik ke atas langsung lari dia pulang. Ambil sama kalian duit tuh. Aku nak mau. Datang saya, kenapa kau nak mau? Masalah kapak buruk ini aja tidak selesai semalam pertanyaannya. Nah, jadi ini maksudnya itu sebetulnya adalah Allah itu maha teliti. Apapun ditanyain, nah itu sebagai contoh saja. Tapi ini hanya kisah saja. Gambaran bagaimana detailnya Allah memerintahkan para malaikatnya untuk bertanya. Nah, jadi kita pula meminta-minta di atas. Saya heran, banyak kubur-kubur orang-orang soleh ini yang dibuat seperti ini. Jadi kita jangan sampai jangan bilang, oh Bani Israel ini bandel, nyembah berhala. Kita pun bisa kena seperti itu, dan itu sudah terbukti. Nah, jadi ini kita nih hati-hati juga, jangan sampai menjadikan orang-orang soleh yang sudah meninggal sebagai perantara untuk bermohon kepada Allah. Tapi kan kita ada tawasul, ya tawasul ada. Tawasul itu rata-rata para sahabat dulu melakukannya pada saat Nabi masih hidup. Misalnya, ya Rasulullah doakanlah kepada Allah ya. Tapi setelah Rasulullah meninggal, sahabat bertawasulnya kepada keluarga Rasulullah. Misalnya waktu meminta hujan juga dengan perantara masih karib kerabat Rasulullah, Ibnu Abbas. Nah, jadi bertawasul boleh kepada orang yang hidup. Kepada orang yang mati ini belum ada saya temukan riwayatnya. Kita justru dianjurkan mendoakan orang yang sudah meninggal. Kembali lagi kita ke kaum Bani Israel ini. Jadi mereka itu tambah ngamuk sama Nabi Ilyas nih, kok nggak berhenti juga, nggak jera-jera ini.
Udah ditolak, dilempari batu, masih juga gigih untuk berdakwah. Akhirnya dikasih ancaman bunuh. Nah, waktu ancaman bunuh inilah Nabi Ilyas meninggalkan perkampungan itu, berpindah-pindah tempat. Jadi diburu, sama kayak Nabi Musa diburu Fir'aun, lari dulu. Selamatkan diri kita dulu, bukan melarikan diri dari dakwah ini. Tapi Nabi Ilyas lari karena dia akan dibunuh, kita harus menyelamatkan diri kita. Berpindah-pindah tempat, bersembunyilah di sebuah gua. Nah, dalam gua itulah Allah juga mengirimkan burung gagak untuk membawakan makanan kepada Nabi Ilyas. Artinya Nabi Ilyas ini lari karena izin Allah. Kalau Nabi Yunus waktu meninggalkan kaumnya, karena sudah di hari dijanjikan Allah azab akan diturunkan, azab belum ada tanda-tandanya. Nah, Nabi Yunus meninggalkan kaumnya karena berputus asa. Setelah Nabi Ilyas keluar dan meninggalkan kota Ba'laba ini, kota itu akhirnya diazab oleh Allah, ditimpakan kekeringan sampai merenggut nyawa. Nah, sekarang ini ada kekeringan, saking panasnya itu ban mobil aja meleleh dibuatnya, cat mobil aja terkelupas jadinya. Jadi alhamdulillah kita di Indonesia sepanas-panasnya belum dapat kita yang seperti ini lagi. Nah, ini kebayang saya nih, kekeringannya nih udah banyak yang meninggal. Saya lupa di negara mana waktu itu terjadi kekeringan, banyak orang yang meninggal dunia. Sampai takut orang untuk keluar ya dia, saking panasnya. Akhirnya kacau kota, binatang ternak banyak mati. Bani Israel bukannya malah bertobat kepada Allah, malah mereka menyalahkan Nabi Ilyas. Ini kami yakin Baal marah kepada Ilyas, makin diburu Nabi Ilyas. Nah, karena Nabi Ilyas tahu Raja Ahab dan Bani Israel mengejarnya, maka Nabi Ilyas jalan menyusuri sungai, tidak mau dari daratan, dari sungai jalannya, karena kalau dari daratan pasti terbaca oleh orang-orang Israel. Nah, begitulah beratnya perjuangan dakwah. Kadang jadi pelajaran juga bagi saya pribadi gitu. Dakwah para nabi ini risikonya sangat tinggi, sangat tinggi. Dia jalan menyusuri sungai sampai dia bertemu dengan rumah yang terpencil di gurun pasir. Setelah dia memberi salam, bertemu dengan tuan rumah, rupanya seorang perempuan. Nabi Ilyas minta izin untuk bersembunyi di situ. Nah, di rumah itu juga dia punya anak. Artinya ini sudah berumur ibu ini. Nampak oleh Nabi Ilyas salah seorang anggota keluarga sedang sakit parah. Nabi Ilyas berdoa kepada Allah untuk kesembuhan orang yang di rumah ini, dan sebagai tanda terima kasih bagi Nabi Ilyas karena diberikan tumpangan untuk bersembunyi di sana. Akhirnya anggota keluarga yang sakit itu sembuh dengan izin Allah. Siapa dia yang didoakan Nabi Ilyas ini? Adalah Ilyasa. Nah, sejak saat itulah Nabi Ilyasa, yang kan nanti diangkat juga menjadi Nabi Ilyasa, mendampingi Nabi Ilyas dalam berdakwah. Ikut dia, diajarin oleh Nabi Ilyas tentang ketauhidan, disampaikan dakwah kepadanya. Sampai akhirnya Nabi Ilyas ini diangkat menjadi nabi. Setelah beberapa tahun, orang Ba'laba sudah mulai putus asa, udah disuruhnya lah imam-imam dia berdoa ke Baal. Tapi ternyata yang bencana ini tidak kurang juga. Kekeringan tetap, nggak ada kurangnya sama sekali. Akhirnya satu orang mengatakan, nah kita akan sudah diingatkan dulu sama Ilyas, kita tidak mau. Yalah kita cari dia, bertobatlah kita kepada Allah. Wah, dicarilah Nabi Ilyas. Nah, jumpalah Nabi Ilyas dengan Nabi Ilyasa. Kembali dia mendakwahkan Bani Israel yang sudah berpasrah diri kena bencana. Jadi kadang bencana itu bisa mendatangkan kebaikan bagi kita, membuat kita sadar diri jadinya. Kita kalau dalam keadaan aman, senang, itu kemungkinan kita jauh dari Allah itu lebih besar. Tapi kalau dalam keadaan kepepet, susah hidup,
agak sadar untung kita nih jadinya. Ingin kita kembali kepada Allah. Jadi siapa-siapa yang mendapat musibah sekarang, susah kerja, diberhentikan kerja, payah makan, bersyukurlah. Dengan cara itu Allah pengen kita dekat sama Allah, bukannya malah putus asa. Jangan sampai kita putus asa. Kadang orang murah aja sekarang nih, bunuh diri, putus asa karena cinta, karena kerja. Justru itulah kesempatan kita mendekat ke Allah. Ya kan sekarang ini ada kemarin saya dengar istrinya pulang dari Taiwan udah 3 tahun, yang suaminya ngelonin anak selama 3 tahun, duit dikirim istri. Sebetulnya ini aja udah salah. Istri sampai kerja keluar itu udah salah laki-lakinya. Jadi saya ingatkan nih para suami, kalian wajib mencari nafkah. Jangan kalian bergantung kalian di istri. Istri itu diciptakan Allah dari tulang rusuk. Jangan kalian jadikan tulang punggung. Tuh. Jadi dia istrinya kerja di luar negeri 3 tahun, tentu mungkin udah ada pula jumpa sama orang. Dapat pula orang yang bertanggung jawab, mungkin dia khilaf pula. Begitu pulang diajaknya suaminya cerai. Akhirnya putus asa. Padahal itulah kesempatan dia menyadari kesalahannya. Ya aku salah, ya Allah, aku sebagai suami tidak bertanggung jawab selama ini. Ya Allah, malah istriku ku suruh keluar negeri untuk bekerja. Nah di situ seharusnya sadar, minta ampun kepada Allah atas segala dosanya. Nah itulah bagian mungkin Allah menegur dia supaya dia kembali kepada Allah. Ini malah enggak, buat status di FB, gantung diri. Nah, jadi siapapun yang susah saat ini, yang dipecat, yang di PHK, inilah kesempatan mendekat kepada Allah. Rezeki Allah itu cukup, dijamin cukup. Allah Maha Pemberi rezeki. Yang membuat kita susah itu keinginan kita sebetulnya. Yang udah terlanjur kredit mobil, kredit motor, udah lepasin aja dulu, tenangkan aja jiwa nih loh. Yang sudah terlanjur banyak utang, minta ampun banyak-banyak kepada Allah, akui kesalahan itu, insya Allah Allah beri jalan keluar. Nah Bani Israel ini begitu dalam keadaan seperti itu, dicarinya Nabi Ilyas. Nah jumpa Nabi Ilyas dengan Ilyasa, mengadulah mereka, okelah kami akan dengar, kami akan taat, tolonglah minta ampunkan kepada Allah dosa-dosa kami, kembalilah diturunkan hujan, udah parah betul keadaan. Nah kami janji kami bakar semua berhala itu, kami hancurkan. Nah oke, didoakanlah oleh Nabi Ilyas dan Ilyasa kepada Allah. Setelah didoakan, turunlah hujan, kembali hidup normal, kembali kaya raya. Nah begitu mereka sudah kaya raya, mereka kembali lagi ke habitat awalnya, kembali mengingkari Allah. Itu pula lah hati kita ini bisa terjadi seperti itu. Susah taat kepada Allah, senang ditinggalkannya Allah. Jadi bukan Bani Israel saja, kita introspeksi diri. Contohnya dulu ada di masjid anak-anak muda 5 orang, rajin ke masjid, rajin duduk. Selepas subuh itu mereka tidak keluar, zikir, baca Quran di masjid. Tertariklah seorang pengusaha, dipanggilnya 5 anak nih karena ini anak-anak soleh. Kalian saya kasih modal usaha kalian ya. Dikasih modal, dikasih usaha, usahanya maju, masjid ditinggalin. Nah ini sebetulnya terjadi pada diri kita. Makanya di saat kita hidup senang sekarang ini, minta tolong kepada Allah agar hati kita ini tetap jangan sampai berubah dia. Minta tolong betul kita ke Allah. Karena ujian senang itu jarang orang berhasil. Kalau ujian susah, banyak orang yang bisa mengatasinya. Jadi mudah-mudahan kisah Nabi Ilyas dan Ilyasa ini membuat kita banyak mendapat pelajaran dari kisah Bani Israel ini. Dan wafatnya Ilyas ini dengan diangkat Allah ruhnya ke langit. Makanya ada juga hadis yang mengatakan Nabi Ilyas masih hidup, Nabi Khidir masih hidup. Nah, jadi itu semua hadisnya digolongkan matruk, hadis yang ditinggalkan. Nah, baik, mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.